Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are well as well like me. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan IPS, yaitu sumber daya alam. Tema 2, subtema 1. Coba sekarang kalian perhatikan. Wah, ada pegunungan. Kemudian ada lautan. Ini semua ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ya. Benar sekali, Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya ya, agar tetap bisa kita manfaatkan dengan bijak. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Jika kalian menggunakan dalam jangka waktu yang lama, kita bisa memperolehnya kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui nanti dibedakan menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya hayati tumbuhan atau biasa yang kita sebut dengan nabati, yaitu ada buah-buahan, ada jagung, ada sayur, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya hayati hewan atau biasa kita sebut hewani, ada ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati. Contohnya adalah air, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dibedakan menjadi tiga. Ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh dari energi yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk mineral logam seperti biji besi, nikel, emas, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan untuk mineral non-logam seperti pasir, batu kapur, belerang, dan sebagainya. Sekarang, apa saja manfaat dari sumber daya alam yang ada di darat dan di laut? Kamu tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. Apalagi 2/3 dari bagian Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Yang pertama, perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain ada cakalang, layur, tuna, kerang, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para penelayan Indonesia juga melakukan budidaya perikanannya. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia juga bisa kita ekspor. Yang kedua ada industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Garam ini dibuat dari penguapan air laut. Sentra industri garam di Indonesia itu terletak di Gresik, Madura, Pati, Rembang, dan sebagainya. Garam laut
dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Wilayah Indonesia memiliki kemampuan loh untuk memproduksi rumput lautnya, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, sektor yang paling terbesar dari sumber daya laut adalah dari segi pariwisatanya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai ini sangat indah pemandangannya, sehingga bisa menarik para wisatawan dari negara kita maupun dari luar negeri. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal akan pertaniannya dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil salah satunya yaitu jagung dan padi. Jagung dan padi sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Kemudian ada sapi. Sapi bisa kita ambil daging dan susunya. Kemudian ada emas. Emas bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Itu semua adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya agar kita tetap bisa menikmatinya tanpa khawatir kehabisan. Semoga kalian semua sebagai generasi penerus bangsa ini, kalian bisa melestarikannya dengan baik. Sekian dulu ya materi tentang sumber daya alam, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.